Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sunsfact Channel by Silva Isans. Nah, kali ini kita akan membahas pendidikan tata busana. Teman-teman pasti banyak yang pengen tahu kan, pendidikan tata busana itu apa sih sebenarnya? Kali ini di video ini akan saya jelasin apa sih pendidikan tata busana itu. Nah, pendidikan tata busana adalah sebuah program studi di suatu kampus yang mempelajari mengenai pendidikan serta tata busana. Jadi kalau pendidikan tata busana itu, kita itu nggak hanya belajar tentang bagaimana cara membuat busana, bagaimana cara membuat pakaian, menghias pakaian, jadi seorang desainer dan lain-lain, tetapi kita juga belajar mengenai pendidikannya. Yang mana artinya setelah kita tamat dari sini kita akan bisa menjadi seorang guru atau dosen jika pendidikan kita udah S2 sih biasanya kalau mau jadi dosen. Nah, prospek kerja pendidikan tata busana ini yang pertama seperti yang sebelumnya saya singgung, yaitu guru. Kalau di SMP atau SMA biasanya gurunya itu prakarya, biasanya SMA sini, SMP guru prakarya atau kewirausahaan. Jadi teman-teman bisa melamar di sana setelah tamat menjadi guru prakarya dan kewirausahaan. Lalu kalau di SMK baru itu kita bisa melamar jadi guru tata busana. Nah, biasanya memang pendidikan tata busana ini tuh dilatih atau ditempa untuk menjadi seorang guru SMK utamanya ya, guru SMK tata busana. Yang kedua bisa jadi pengusaha. Teman-teman bisa membuka modiste, atelier, konveksi, garment, butik, dan tempat kursus. Nah, bagi yang belum tahu akan saya jelasin sedikit nih mengenai yang saya sebutin ya. Modiste itu adalah usaha perorangan, dimana teman-teman buka usaha terima jahitan nih sendirian. Nah, itu namanya modiste. Nah, kalau atelier itu hampir sama seperti modiste, tetapi atelier ini kita sudah memiliki karyawan. Biasanya karyawannya itu paling banyak 2 sampai 3 orang atau 1. Nah, kalau konveksi ini adalah usaha di mana teman-teman menerima tempahan dalam jumlah besar. Misal, menerima tempahan baju olahraga, menerima tempahan seragam sekolah. Tapi teknik pengerjaannya itu konveksi. Jadi beda teknik konveksi dengan modiste atau atelier. Nah, kalau garment ini adalah usaha yang lebih besar dari konveksi, dan biasanya garment ini menghasilkan baju-baju yang lagi tren saat ini dan dijual di pasaran. Dan pengerjaan ini biasanya seperti ban berjalan. Jadi kalau misalnya sekarang lagi menjahit lengan, maka semua menjahit lengan. Kalau menjahit kerah, maka semua menjahit kerah. Jadi selesainya itu secara bersamaan, dan baju yang dihasilkan juga banyak sekali. Lalu ada butik. Nah, butik ini adalah sebuah usaha di mana teman-teman menerima sebuah tempahan busana dari ujung kepala sampai ujung kaki, dan itu limited edition. Artinya yang ditempah seseorang itu berbeda dengan yang lain, dan itu dikerjakan semua oleh si desainernya dan dengan teknik eksklusif, dengan teknik butik, dengan teknik pengerjaan yang halus. Selain itu teman-teman bisa juga membuka tempat kursus. Nah, kalau tempat kursus ini bekerja sama dengan pemerintah. Jadi teman-teman bisa membuka lembaga kursus. Nah, kalau membuka lembaga kursus ini bisa apa saja, bisa lembaga kursus menjahit, lembaga kursus membordir, lembaga kursus sulam, dan lain sebagainya. Lalu yang lainnya ini adalah fashion designer. Teman-teman udah tahu dong fashion designer itu jadi apa? Iya, mendesain busana apa nih yang pengen dibuat, tekniknya ini apa nih yang mau dipakai nih, lengannya yang ini bagaimana nih, itu tugas dari fashion designer. Ada fashion stylist. Fashion stylist ini seperti teman-teman tahu kayak Karen Delano. Nah, dia tuh fashion stylist, jadi dia tuh yang mengatur artisnya itu kira-kira pakaian mana nih yang cocok digunakan, warna apa nih yang pas, pakaian apa nih yang cocok di tubuh pemakai seperti ini. Nah, kalau fashion designer itu contohnya Ivan Gunawan. Ada tim wardrobe TV. Nah, tim wardrobe TV ini biasanya di TV itu kan ada sketsa gitu. Temanya
misalnya ke pantai gitu. Nah, kira-kira kalau pantai ini bajunya seperti apa nih? Nah, itu tim wardrobe yang menyediakan. Lalu ada pattern maker. Pattern maker ini pembuat pola. Jadi ada pekerjaan yang dimana dia tuh khusus bikin pola aja, dia nggak ngejahit. Misal kita mau bikin gaun pengantin nih, dia yang buat polanya. Kita mau bikin busana pesta nih, dia yang bikin polanya. Kita mau bikin busana kerja nih, dia yang bikin polanya. Lalu ada fashion illustrator. Nah, fashion illustrator ini hampir sama seperti fashion designer, tapi bedanya illustrator ini lebih ke digital. Lalu dia itu menggambarkan bagaimana nih busana seperti ini dibuat. Lebih ke fantasi juga, kayak mau bikin baju temanya Cinderella nih. Jadi gimana dia mengilustrasikan busana tersebut ke dalam bentuk digital. Ada tekstil designer. Nah, kalau tekstil designer ini biasanya pembuatan kain. Kira-kira jadi mau bikin kain apa nih? Kayak teman-teman tahu kan sekarang banyak nih kain satin. Kain satin kan banyak nih jenisnya. Nah, ini biasanya nih tugasnya tekstil designer. Selain itu biasanya ini motif kain kan banyak nih, kalau yang kayak tule atau renda gitu kan. Nah, ini biasanya juga tugasnya tekstil designer nih. Motif-motif apa nih kira-kira yang lagi hype, yang kira-kira bakal tren jika digunakan. Lalu ada konsultan fashion. Nah, konsultan fashion ini biasanya bertugas seperti kalau tubuh gemuk nih bagusnya pakai baju apa nih, warnanya cocok yang mana nih gitu. Kalau misalnya baju pesta nih, pestanya malam, kira-kira cocoknya pakai apa nih. Lalu ada jurnalis fashion. Kalau jurnalis fashion ini lebih ke ada fashion week, dia pasti liput itu dan dia bakalan share itu di media sosialnya atau di blognya. Lalu kayak artis-artis atau pemuka-pemuka di negeri ini fashionnya itu bagaimana, kira-kira bagus enggak, akan jadi trendsetter atau enggak, seperti itu. Kemudian materi yang dipelajari. Nah, karena ini ada dua, ada pendidikan dan tata busana. Kalau di pendidikannya itu teman-teman akan diajari cara menjadi seorang guru, lalu cara memilih bahan ajar, cara memilih media pembelajaran, cara memilih strategi pembelajaran, dan cara melakukan evaluasi. Kalau cara menjadi seorang guru udah tahu dong ya, bagaimana cara mengajar, bagaimana menghadapi siswa, bagaimana menyampaikan materi. Kemudian memilih bahan ajar. Kalau misalnya kita akan mengajari mereka cara menggambar, nah bahan ajar apa nih yang cocok? Sudah pasti buku-buku menggambar kan, dan lain sebagainya. Kemudian medianya apa nih? Apakah kita bisa mengajari siswa menggambar hanya dengan ceramah, hanya dengan berbicara? Tentu tidak. Pasti kita membutuhkan media. Apa? Misalnya media papan tulis dan spidol, kita menggambar langsung di papan tulis. Atau kita bisa menggunakan media PowerPoint, atau bisa menggunakan video tutorial. Kemudian strategi pembelajarannya. Nah, strategi yang mau kita gunakan seperti apa nih? Misalnya kita mau diskusi nih, jadi kayak menggambar bersama-sama. Atau strateginya nih problem based learning, kita kasih masalah ke mereka, terus mereka mencoba menyelesaikannya. Kemudian evaluasi ini ada banyak jenisnya. Contoh gampangnya, evaluasi ini adalah ujian. Kira-kira mereka udah paham nih belum yang kita ajarkan, mereka udah bisa nih belum menggambar gitu. Kemudian yang tata busana, yang pertama cara mengoperasikan mesin jahit. Jadi kalau misalnya teman-teman belum bisa mengoperasikan mesin jahit, biasanya itu di kampus juga bakal diajari step by stepnya dari awal. Kalau memang belum, kalau nggak diajari, teman-teman pasti bisa belajar dari teman. Cuma biasanya pasti dipelajari cara mengoperasikan mesin jahit. Kemudian cara mendesain busana, gimana cara membuat lengan balon, gimana cara membuat rok circle, gimana cara membuat rok lipit hadap, itu desainnya bakal diajari. Gimana cara membuat proporsi terutama. Kemudian cara menggambar pola. Nah, teman-teman bakal diajari nih, gimana nih cara membuat pola setengah lingkaran, gimana nih cara membuat pola rok satu lingkaran. Kemudian setelah menggambar pola, kita akan diajari cara menggunting bahan. Nah, kenapa cara menggunting ini diajari? Agar kita tidak berlebihan menggunakan bahan, agar kita hemat menggunakan bahan, agar bahan ini tidak terbuang. Kemudian kita akan diajari cara menjahit. Nah, cara menjahit ini juga kenapa diajari? Menjahit itu juga butuh teknik, tidak bisa asal-asalan, karena kalau asal-asalan hasilnya tidak baik dan tidak nyaman ketika digunakan.
Kemudian finishing busana yang sudah dijahit. Nah, ketika sudah selesai dijahit, kita akan diajari finishing, di mana kita akan membersihkan sisa-sisa benang yang ada, atau kalau perlu ditambah payet dihias dengan payet, atau kalau mau dihias dengan yang lain akan ditambahi hiasan yang lain, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya materi yang dipelajari. Materi yang dipelajari itu nanti ada dua, yaitu teori dan praktik. Umumnya di kampus lain atau di jurusan lain, teori dan praktik pasti tetap ada. Cuma bedanya mereka lebih banyak teori dibanding praktik. Nah, kalau di pendidikan tata busana ini lebih banyak praktik dibanding teori. Jadi kalau teori itu adalah segala sesuatu yang harus diketahui, dipahami, dan dihafal, seperti pengertian, tujuan, manfaat, jenis-jenis, dan lain sebagainya mengenai suatu hal. Contohnya pengertian busana, pengertian rok, pengertian busana pesta, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang praktik itu adalah segala sesuatu yang harus dipraktikkan, dilakukan, atau diwujudkan. Misalnya membuat busana pesta. Nah, itu kan harus kita praktikkan, nggak bisa kita ceritakan aja. Jadi kita nanti lebih banyak di praktiknya kalau teman-teman masuk di jurusan pendidikan tata busana. Kemampuan yang harus dimiliki. Nah, sebelum memasuki jurusan ini, teman-teman harus mempunyai nih basic skill yang harus dipunya. Kalaupun belum, nggak masalah. Tapi alangkah lebih baiknya teman-teman udah mempersiapkannya, jadi ketika berada di jurusan ini tuh nggak kesusahan lagi. Yang pertama itu skill menggambar, karena skill menggambar ini berguna untuk mendesain busana sama menggambar pola. Jadi desain busana itu ada tekniknya, gimana biar ini beneran terlihat seperti rok setengah lingkaran, bagaimana tampak rok satu lingkaran, itu beda gambarnya. Kemudian skill menjahit, cara menjahit, teknik-teknik menjahit. Kalau misalnya teman-teman sama sekali belum pernah bisa menjahit, pasti akan kesulitan ketika masuk di jurusan ini. Akan bingung nih, gimana nih cara jahitnya, gimana nih cara pasang jarum, gimana nih cara nyatuinnya, masang benangnya, dan lain-lain. Kemudian ada membordir. Walaupun membordir ini nggak terlalu diharuskan, tapi kalau teman-teman bisa, itu lebih bagus sih, nilai plus. Yaitu cara membordir sama teknik membordir hampir sama dengan menjahit, hanya saja otomatis beda gitu. Kemudian dia menyulam. Nah, kalau sulam ini lebih banyak dibanding yang bordir, karena sulam ini kan dengan tangan. Cara menyulam, teknik menyulam. Setidaknya teman-teman belajar cara memasang benang ke dalam jarum, karena menyulam ini dengan tangan dan ada berbagai teknik yang digunakan. Ya, menyulam ini tidak sesulit membordir, dan menyulam dan membordir ini tidak harus dikuasai daripada menggambar dan menjahit. Jadi kalau memang teman-teman pengen masuk jurusan tata busana, utamain asah skill menggambar sama menjahitnya, biar nggak kesusahan nantinya. Nah, ini adalah saran universitas di Indonesia yang menyediakan jurusan pendidikan tata busana. Jadi saya sudah merangkum, walaupun belum semua, tapi ini ada beberapa universitas yang bisa teman-teman pilih di seluruh Indonesia yang sekiranya dekat dari kota teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Yang pertama ada Universitas Syah Kuala Unsyah. Ini di Aceh. Ada prodinya itu pendidikan tata busana, jurusannya itu pendidikan kesejahteraan keluarga, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, di sini saya mau jelasin sedikit tentang prodi, jurusan, dan fakultas. Prodi itu merupakan program studi. Program studi ini adalah cabang dari jurusan. Dan jurusan ini adalah cabang dari fakultas. Jadi umumnya pendidikan tata busana itu adalah program studi dari jurusan pendidikan kesejahteraan keluarga. Dan pendidikan kesejahteraan ini umumnya cabang dari fakultas teknik. Tapi setiap kampus itu punya peraturan dan punya perbedaan masing-masing. Jadi teman-teman harus menyesuaikannya. Jadi kalau ada universitas yang ingin teman-teman incar atau prodi yang ingin teman-teman incar di suatu universitas, teman-teman harus cari tahu lebih detail, cari tahu sebanyak-banyaknya mengenai jurusan yang ingin teman-teman cari gitu, jurusan yang ingin teman-teman dapetin. Kayak di Universitas Syah Kuala ini prodinya pendidikan tata busana, jurusannya pendidikan kesejahteraan keluarga atau biasa disingkat PKK, tapi dia di Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, kalau di Universitas Negeri Medan
yang artinya memang di Kota Medan. Prodinya itu pendidikan tata busana, jurusannya pendidikan kesejahteraan keluarga, fakultasnya itu di teknik. Lalu ada UNP, Universitas Negeri Padang, prodinya pendidikan tata busana, jurusannya ilmu kesejahteraan keluarga, fakultasnya pariwisata dan perhotelan di Kota Padang. Nah, ada juga beberapa yang memang fakultasnya itu pariwisata dan perhotelan. Tapi kayak ini Universitas Negeri Jakarta, prodinya itu pendidikan tata busana, fakultasnya teknik. Ini yang saya strip, saya kurang tahu jurusannya apa, jadi kalau teman-teman mau tahu bisa dicari tahu sendiri ya lebih detail. Ada juga di Universitas Pendidikan Indonesia, pendidikan tata busana juga. Kemudian ada di Universitas Negeri Semarang, UNES, itu jurusan teknik. Nah, di sini rata-rata dia fakultas teknik ya teman-teman. Ada Universitas Negeri Yogyakarta, ada Universitas Negeri Surabaya, UNESA, ada Universitas Negeri Makassar, di Makassar ada nih teman-teman. Kemudian ada di Universitas Surabaya, UBAYA, ini prodinya Desain Fashion dan Produk Lifestyle, Fakultas Industri Kreatif. Nah, lalu ada di Universitas Telkom atau TELU, ada LaSalle College Jakarta. Ini untuk teman-teman yang pengen kuliah di tata busana, pengen jadi fashion designer, tapi nggak mau pendidikan, nggak mau jadi guru, tapi maunya jadi fashion designer, bisa nih di universitas ini atau di kampus-kampus ini. Saya juga kasih pilihan untuk teman-teman yang pengen jadi fashion designer tapi nggak mau jadi guru. Ini ada banyak. Ada LaSalle College nih Jakarta, ada Institut Teknologi Harapan Bangsa, ada Institut Seni Indonesia Yogyakarta, ada Politeknik SSR Sains Seni Rekayasa Jakarta. Itu dia rekomendasi dari saya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga videonya bermanfaat. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komen, atau ada video yang ingin dibuat lagi mengenai tata busana, fashion design dan sebagainya, boleh tulis di kolom komentar. Terima kasih telah nonton video ini. See you in next time.